Baik, selamat pagi. Kami ucapkan kepada Bapak Putu Wida Gunawan sebagai pembicara utama pada sesi kedua pengabdian teknik informatika pada hari ini. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada Bapak Gerson PO sebagai Ketua Program Studi Teknik Informatika yang dapat hadir pada pengabdian hari ini. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada para peserta, yaitu guru-guru SMK Wira Harapan. Selamat pagi juga kami ucapkan kepada rekan-rekan mahasiswa maupun tim pengabdian pada hari ini. Di sini saya sebagai host Audrey Pramesti Putri dari Program Studi Teknik Informatika Universitas Jayapura. Saya ucapkan selamat datang dalam pengabdian Program Studi Teknik Informatika Universitas Jayapura dalam sesi kedua hari ini dengan topik gamifikasi. Sebelum memulai kegiatan, mohon kepada para peserta agar dapat membuka kamera Zoom masing-masing untuk kepentingan dokumentasi. Baik, kita akan melakukan snipping dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Ya, terima kasih atas. Baik, terima kasih atas kesediaannya. Sebelum memulai kegiatan ini, kami akan awali di dalam doa dalam iman Kristiani. Bapak dan Ibu mohon menyesuaikan sesuai iman masing-masing. Untuk itu, kepada Saudara David, kami persilahkan. Sebelum memulai acara, saya akan pimpin doa. Saya akan doa di baik. Selanjutnya, kami persilahkan kepada Bapak Putu Wida Gunawan untuk mempresentasikan topik hari ini. Tanya jawab dapat dilakukan secara langsung saat pembicara berpresentasi. Baik, terima kasih. Cek suara dulu, apakah suara saya sudah terdengar? Sudah. Sudah, Pak. Sudah, Oke. Pak. Ya, Om Swastiastu dan salam sejahtera untuk kita semua. Saya Putu Wida. Saat ini saya membagikan beberapa informasi terkait dengan gamification. Oke. Saya share screen dulu. Oke, bicara tentang gamification, mungkin yang pertama adalah saya ingin tahu dulu, kira-kira apa sih menurut Bapak, Ibu, atau teman-teman sekalian tentang gamification. Untuk itu silakan akses ke menti.com, kemudian kodenya ini, 39, kelihatan di layar? Kelihatan, Pak. Kelihatan, oke. Menti.com, kodenya 3996931.
kemudian langsung dijawab di situ. Sambil menunggu jawaban, oke, mungkin ya, ini kali kedua kita bertemu. Pertama mungkin tahun lalu ya, pengabdian juga. Sekarang pengabdian lagi, prodi. Nah, jadi hari ini saya membawakan atau membagikan informasi tentang gamification. Apa itu gamification, terutama pada saat pandemi seperti saat ini. Sudah diakses? Silakan diakses, bisa lewat mobile, bisa lewat komputer. Ya, sudah datang yang pertama. Menggunakan game atau menggunakan game atau permainan dalam penyampaian materi, luar biasa. Ada lagi? Oh ya, hari ini tanggal 10 November, Hari Pahlawan. Saya juga baru ingat. Jadi mungkin setelah ini ada penghormatan terhadap pahlawan yang sudah mendahului kita. Oke, berikutnya adalah pembelajaran menggunakan games. Kemudian game, teknik permainan, memotivasi lewat game, menggunakan game dalam penyampaian materi. Ya, luar biasa. Semua jawaban benar. Ada lagi mungkin yang menambahkan? Pembelajaran menggunakan games. Oke, ada 6 jawaban sudah datang. Belajar dengan game untuk lebih memotivasi siswa. Ya, luar biasa. Semua jawaban benar. Gamification, jadi intinya adalah menggunakan game dalam penyampaian materi atau dalam aktivitas. Oke, kita masuk ke sedikit materi. Ya, gamification. Nah, yang pertama gamification menurut Kevin Redbach. Ini tahun 2012. Saya kutip dari coursera.org kalau nggak salah. Gamification is the application of game element and digital design game technique to non-game problems such as business and social impact challenge. Jadi gamification itu adalah bagaimana memasukkan elemen game atau elemen permainan, juga desainnya, tekniknya ke dalam permasalahan yang bukan permasalahan game. Nah, ini bisa berguna dalam bisnis, bisa berguna dalam sosial, atau juga dalam pendidikan. Nah, kita bicara pendidikan di sini berarti gamification kita peruntukkan untuk pendidikan. Oke. Kemudian ini ada kuadran. Nah, ini ada kuadran antara bagian bagian dan permainan. Jadi ada parts dan ada permainannya. Jadi semakin ke kiri itu semakin menyeluruh, semakin ke kanan itu semakin terbagi-bagi, ke atas itu semakin serius, ke bawah itu semakin fun atau entertain ya. Nah, gamification di mana tempatnya? Gamification ada di kanan atas. Kanan atas. Jadi kita mungkin bahas satu-satu. Dari yang paling bawah kanan itu ada playful design. Nah, di sini di bagian kanan itu berarti part, artinya sebagian, tidak harus
semuanya menyeluruh gitu. Kalau contoh misalnya kita punya Lego, ya kita mainkan sebagian saja. Nah itu playful design. Kemudian tempatnya juga di bawah, artinya game ini lebih pada entertain, lebih pada fun, lebih pada untuk yang menyenangkan. Kemudian di bagian kiri itu ada toys. Nah ini toys ini yang biasa kita mainkan. Jadi kalau kita punya permainan dalam apa mobil-mobilan misalnya, nah itu masuknya adalah di toys. Jadi kita menggunakan satu alat permainan itu secara penuh untuk apa namanya fun, entertain. Kemudian ke atas ada serious game. Nah ini permainannya sudah menyeluruh, jadi sudah total dari komponen game itu digunakan dan digunakan untuk sesuatu yang serius. Jadi bukan lagi digunakan untuk sesuatu yang entertain, yang have fun ya. Jadi ini contohnya mungkin kalau e-games misalnya e-games kompetisi, nah, kompetisi games online, nah itu ada di sini. Jadi sudah tidak lagi mencari entertainnya, tapi memang sudah ke tujuan yang lebih serius. Nah, gamification di mana? Gamification di atas kanan, yaitu menggabungkan sesuatu bagian dari sebuah elemen game, kemudian untuk tujuan yang menuju ke serius. Jadi bukan untuk sekedar entertain atau permainan, tapi memang sudah ke serius. Nah, kalau di sini kita untuk pendidikan, walaupun permainan tapi serius. Jadi bagaimana kita membuat sesuatu yang serius itu dalam bentuk permainan dan permainan itu dalam kondisi yang serius. Kira-kira itu. Kita lanjut. Ya, ini gamification. Jadi mengacu dalam penggunaan elemen-elemen perancangan game pada satu aplikasi atau sistem yang tidak ada hubungannya dengan game sama sekali. Jadi elemen-elemen ini tidak ada hubungannya dengan game sama sekali. Ini karena memang tujuannya gamification adalah untuk yang non-game problem. Nah, ciri gamification antara lain ada leaderboard. Ada leaderboard itu mungkin apa ya, papan semacam papan poin begitu. Kemudian ada poinnya, kemudian ada rewardnya. Kalau misalnya menyelesaikan satu sesi ada rewardnya. Kemudian ada quest. Nah, quest ini ada misalnya petualangan atau ada hal-hal yang dicari, diteliti, ditelusuri. Nah, itu kira-kira ciri-ciri penerapan gamification. Oke, kita lanjut sedikit. Nah, ini adalah konsep dari gamification. Yang pertama ada goal, pasti ada goalnya. Jadi tujuan dari satu gamification atau game yang diterapkan pada sebuah aktivitas itu haruslah mempunyai tujuan. Tujuannya apa? Misalnya tujuan tujuan yang paling kecil misalnya untuk membuat mahasiswa lebih atau membuat siswa menjadi lebih perhatiannya menjadi lebih kepada satu hal. Nah, contoh, atau membuat siswa menjadi lebih mengerti, itu contoh. Kemudian ada learning. Nah, jadi ada pembelajaran dalam gamification. Misalnya kalau ada sesi atau ada bagian-bagian dari game yang diselesaikan, stage misalnya, nah itu ada satu pembelajarannya di situ. Jadi bagaimana nilainya yang dia didapatkan dari stage itu dan seterusnya. Kemudian dari situ maka ada skill. Jadi dengan mencoba menyelesaikan, maka akan ada skill yang dikuatkan atau ditambahkan. Kemudian itu juga ada achievement. Jadi setelah menyelesaikan sesuatu ada achievementnya. Ada challenge. Nah, ini yang menarik di game sehingga saya kira tidak ada yang tidak tertarik terhadap game sekecil apapun itu. Jadi challenge, ada tantangan di sini karena memang begitu ada tantangan biasanya itu akan semakin menarik. Kira-kira begitu. Kemudian ada reward. Nah, reward ketika ada satu pencapaian, jadi ada rewardnya.
Oke, untuk siapa tadi? Pak Hamdani ya? Mau ada ditanyakan? Gimana? Ada yang angkat tangan tadi? Oke, bisa saya lanjutkan dulu ya, mungkin sebentar sambil sharing di akhir. Kemudian ada kompetisi. Nah, selain ada challenge, ada kompetisi. Nah, ini dua hal yang menarik memang di game itu. Jadi dengan adanya kompetisi biasanya setiap orang itu akan berlomba-lomba. Jadi untuk suatu tujuan yang lebih baik misalnya. Nah, ini yang memang menarik di game atau gamification. Kemudian yang terakhir adalah user engagement. Jadi bagaimana setiap user itu keikutsertaannya dalam gamification itu. Jadi nanti bagaimana sebuah materi misalnya atau sebuah aktivitas itu dibuat menjadi sebuah dibentuk dalam sebuah bentuk game, dan kemudian ada user engagement-nya, keterikutsertaannya, sehingga setiap peserta di dalam grup itu menjadi seperti ikut serta dalam proses itu. Kira-kira seperti itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, mengapa gamification? Nah, ini ya, yang pertama tentu ada kompetisi. Jadi ada kompetisi di situ. Nah, kompetisi ini berguna baik untuk bisa memotivasi siswa atau siapapun untuk bisa memacu dirinya sendiri, kira-kira seperti itu. Nah, kemudian kompetisi ini akan lengkap jika dilengkapi dengan kolaborasi. Jadi kompetisi saja, kalau kompetisi tanpa kolaborasi itu tidaklah lengkap. Nah, kompetisi dengan kolaborasi itu menjadi satu yang lengkap. Bagaimana bekerja dalam tim misalnya, nah itu menjadi satu hal yang lengkap. Kemudian tujuan. Nah, tujuan dari gamification ini jelas, ada goalnya. Jadi tujuannya seperti apa? Entah tujuan per item misalnya atau tujuan keseluruhan, itu harus jelas. Kemudian tantangannya adil. Nah, ini setiap peserta, jadi dalam gamification itu disamaratakan. Jadi yang penting dia dalam satu grup, maka tantangannya sama atau adil, kira-kira seperti itu. Kemudian ya, feedback. Nah, gamification juga mencari atau mendapatkan feedback dari peserta. Jadi seperti apa sehingga nantinya gamification itu bisa disempurnakan. Jadi kegiatan dalam bentuk aktivitas misalnya itu bisa disempurnakan lagi sehingga nanti semua peserta bisa memperoleh apa yang kira-kira ditargetkan dalam gamification. Ya, nah ini dalam gamification ada pilihan dan kesempatan. Nah, ini juga penting, karena apa? Karena setiap orang dalam peserta dalam gamification ini dia punya pilihan, walaupun untuk memilih atau tidak, dan punya kesempatan setelah pilihan itu dipilih. Nah, kira-kira itu. Oke, kemudian ini istilahnya investasi dalam kegagalan. Jadi coba lagi. Nah, kenapa seperti ini? Karena dalam game itu tidak serta-merta semuanya langsung sukses atau langsung selesai sampai di tujuan tanpa ada failure-nya. Jadi failure-nya mungkin beberapa kali dan akhirnya baru menjadi sukses. Nah, yang perlu ditekankan di sini adalah yang gagal itu dia akan punya lebih banyak kesempatan untuk menjadi sukses. Nah, yang sukses itu otomatis dia menjadi yang pertama untuk sukses. Jadi di sini, nah yang terakhir,
Oh sorry, manfaat game dulu. Manfaat game, ya. Yang pertama adalah belajar menjadi lebih menyenangkan. Oke, Hamdani, silakan yang mau ditanyakan. Belum? Oke, saya balik ya. Oke. Ya, belajar menjadi lebih menyenangkan. Kemudian berikutnya adalah mendorong siswa untuk menyelesaikan aktivitas pembelajaran. Kemudian siswa menjadi lebih fokus. Kemudian memberikan kesempatan untuk berkolaborasi. Nah, ini berkolaborasi, kemudian eksplorasi, kemudian kompetisi sehingga menjadi sukses di kelasnya. Dan yang terakhir adalah ARCS. Apa ini? Attention, Relevance, Confidence, dan Satisfaction. Attention adalah bagaimana nanti siswa atau dalam kegiatan itu menjadi lebih perhatian atau perhatiannya menjadi terfokus. Nah, ini bisa hal ini bisa didapatkan ketika misalnya gamification itu membuat satu hal yang curious ya. Jadi ada hal yang ingin diketahui lebih ya, seperti itu. Kemudian ada relevance. Nah, ada relevansinya terhadap hal atau aktivitas apa yang sedang dikerjakan. Confidence. Jadi ada dorongan terhadap peserta untuk merasa lebih percaya diri dalam penyelesaian satu aktivitas itu. Dan ada satisfaction ketika aktivitas itu tuntas atau selesai. Nah, ini kira-kira manfaatnya dari gamification. Kemudian yang terakhir, ada yang kurang di situ. Nah, yang terakhir adalah ya, hilang kodenya. Oke, yang terakhir stop screen. Oke, tadi yang terakhir ada yang hilang sedikit, jadi mohon maaf, mungkin ada koneksi yang putus waktu saya buat. Jadi yang terakhir itu adalah ada pimpinan dan di sebelah kanannya hilang. Itu sebenarnya adanya pelatih. Jadi setiap percobaan, setiap setiap percobaan dalam gamification misalnya, setiap kegagalan itu ada dua hal yang akan melahirkan dua hal. Jadi yang pertama akan melahirkan pemimpin, yang kedua akan melahirkan seorang pelatih. Kenapa bisa begitu? Yang pertama, ketika seorang itu mencoba dan dia paling cepat selesai, paling cepat menuntaskan, maka dia akan menjadi seorang pemimpin. Kemudian yang kedua adalah ketika orang itu banyak mencoba, kalau tidak bisa disebutkan banyak gagal, semakin banyak dia mencoba, semakin banyak dia pengalaman, maka dia akan menjadi seorang pelatih yang handal. Kira-kira. Jadi tidak ada kegagalan yang kira-kira sia-sia atau tidak ada hal yang terbuang di gamification ini. Kira-kira itu materinya. Saya sedikit share untuk aplikasi. Nah, mungkin ada yang sudah menggunakan aplikasi. Oke, yang mungkin ada yang mengenal Kahoot ya? Ada yang mengenal Kahoot, teman-teman semua? Oke, coba. Ada yang mengenal Kahoot. Nah, di Kahoot itu, Kahoot adalah, sebentar saya explore sedikit.
Oke, saya share screen sekali lagi. Jadi ya, ini adalah platform gamification, namanya Quizizz. Sebelumnya ada Kahoot, yang Kahoot adalah platform pertama yang saya kenal, kemudian ada Quizizz. Nah, kemudian di sini ada sebentar, mungkin yang ini aja. Ya, Quizizz. Nah, ini adalah platform quiz atau gamification, di mana sekarang sudah dilengkapi dengan lesson ya, sistem pembelajaran seperti yang tadi. Slide itu dibuat total di Quizizz. Nah, ini adalah contohnya. Kalau ini adalah contohnya. Jadi kalau mau, waduh, sebentar. Ada yang mau coba, mungkin saya bisa tuliskan di chat ya. Nah, ini. Jadi akses ke joinmyquiz.com, kemudian kodenya adalah ini. Nah, silakan dicoba. Nanti saya tuliskan di di chat. Nah, ini masih bisa diakses sampai tanggal 11 November besok. Oke. Contohnya seperti ini. Jadi mungkin kita bisa langsung pakai yang ini. Saya contohkan. Ya, bisa di resume. Nah, ini bisa digunakan untuk satu waktu. Artinya apa? Artinya satu saat sekarang kita akan adakan quiz dalam secara bersamaan, atau mungkin dibuat menjadi sebuah tugas, di mana sebuah tugas tidak harus bersamaan. Jadi misalnya ada 1-2 orang akses sekarang, mungkin 4, 5, 6 akses berikutnya. Nah, di sini ada seperti ini, dan ini bisa diakses lewat mobile, bisa diakses lewat komputer juga. Ada waktu, contohnya seperti itu. Ada 15 pertanyaan di sini. Mungkin ini adalah contoh kuis logika matematika. Dalam Quizizz ini contoh yang kalian yang teman-teman bisa lihat. Jadi yang nanti kalau teman-teman akses itu tampaknya seperti ini. Tapi kalau misalnya diakses oleh yang membuat kuis, itu tampilannya sedikit berbeda ya. Jadi tampilannya ini sedang berlangsung. Jadi tampilannya beberapa orang yang menjawab itu akan terlihat nanti siapa skornya paling tinggi gitu misalnya, atau siapa selesai duluan. Oke. Saya kira teman-teman sudah bisa menggunakan, karena ini platformnya sudah ada cukup lama. Setelah Kahoot, nah ada Quizizz, dan ada seterusnya sampai sekarang ada banyak sekali platform gamification. Nah, kemudian kalau saya boleh tanya, apakah di sekolah sudah menggunakan LMS atau Learning Management System?
Mungkin siapa yang bisa, saya stop screen dulu. Ya, mungkin ada yang bisa bantu menjawab, apakah ada yang sudah menggunakan LMS atau e-learning? Dalam pembelajaran online ini, kira-kira apa yang digunakan selama ini? Kira-kira seperti itu. Kira-kira teman-teman, Bapak Ibu Guru, kira-kira yang dalam pembelajaran sekarang e-learning atau LMS apa yang digunakan? Ada yang menggunakan misalnya ruang guru misalnya, atau ada yang menggunakan misalnya Google Classroom misalnya. Nah, kalau Google Classroom, nah ini sedikit Google Classroom itu sudah terkoneksi baik dengan Quizzes. Jadi semua kelas, semua siswa atau peserta yang ada di Google Classroom itu bisa langsung ditarik ke dalam Quizzes, sehingga nanti semua pembelajaran itu bisa dalam platform Quizzes. Kira-kira seperti itu, bisa dalam bentuk seperti tadi ada slide misalnya, materi, atau dalam bentuk quiz. Quiznya juga sudah mulai beragam kalau di Quizzes. Dan platformnya sudah platform game, artinya gamification, jadi lebih menarik lah kira-kira kalau digunakan untuk siswa. Nah, kalau ada yang sudah menggunakan Moodle, ada yang sudah menggunakan Moodle? Belum. Nah, mungkin sedikit perkenalan dengan Moodle. Jadi saya share sedikit. Ya, ini adalah contoh platform LMS atau e-learning Moodle ya. Nah, ini ada di gnomio.com. Jadi penggunaan secara gratis itu bisa sampai maksimal 50 peserta concurrent ya. Jadi 50 peserta yang mengakses secara bersamaan itu masih bisa digratiskan. Setelah itu memang ada biaya. Nah, contoh gamification lebih unik itu ada di sini di Moodle. Saya bisa perlihatkan. Ya, gamification. Nah, di sini mungkin ada beberapa jenis yang contoh ya. Ada crossword atau kalau mungkin kita bisa ingat teka-teki silang, ada cryptex, milioner, dan ini ular tangga. Jadi bagaimana pembelajaran bisa dimainkan dalam bentuk ular tangga. Oke, kita mungkin lihat satu-satu. Contohnya adalah crossword. Nah, ini kalau tidak salah, oke, belum ada user. Ya, mungkin untuk dilihat dulu. Contohnya seperti ini, nanti bisa dibuatkan. Nah, ini contohnya seperti ini. Jadi kalau ini apa, crossword? Ya, crossword. Nah, ini contohnya. Jadi ada 10 pertanyaan di sini yang dibentuk dalam bentuk crossword. Dan setiap siswa itu mendapatkan bentuk yang berbeda-beda, tidak sama. Jadi nanti bagaimana pasangan-pasangan katanya di sini itu sistem yang mengatur sehingga nanti setiap siswa tidak sama bentuknya. Pertanyaannya juga akan diacak.
pertanyaan juga akan diacak, jadi tidak sama juga dengan setiap siswa nanti yang mencoba. Oke, kalau di sini adalah sistem nomor 3 ya. Sistem operasi yang open source dan banyak distronya yang gratis itu nomor 3. 3 di sini. Nah, 3 mendaftar. Nah, contohnya adalah Linux. Oke. Terus nilai X yang memenuhi persamaan seperti di bawah. Nah, ini juga nomor 5 mendaftar. 5 mendaftar di sini. Sorry. Ya, 5 mendaftar. Jadi 5 mendaftar di sini pertanyaannya adalah ini. Nah, 5 di siswa lain pertanyaannya akan berbeda. Oke. Kira-kira itu. Jadi cek password. Jadi bisa dicek kebenarannya setelah itu. Dan di sini yang benar adalah cuma 1 aja. Sisanya karena masih kosong. Oke. Yang pertama. Kemudian yang kedua ada crypttext. Apa itu crypttext? Oke, kita lihat di sini. Ya, crypttext-nya adalah menemukan kata-kata yang tersembunyi dalam ini ya. Jadi contohnya Undira terletak di kabupaten apa? Katanya ada di sini, cuman cara menjawabnya ada di sini. Nah, Undira terletak di kabupaten apa? Harusnya adalah adakah kata Badung? Coba. Badung. Nah. Ya, nah itu dia katanya Badung. Seharusnya kita temukan kata dulu baru kita bisa menjawab di sini. Jaringan lokal sering disebut jaringan lokal. Nah, kira-kira seperti itu. Mungkin yang gampang. Nah, ini. Sorry, yang ini deh. Nah, ini harusnya ada square root 3. Ini seharusnya akar pangkat 3 ya. Akar pangkat 3 dari 729. Itu jawabannya ada tadi saya ini 9. 9. Ya, nah kira-kira seperti itu. Jadi kalau jawabannya ada, misalnya ini lang. Nah itu adalah jawaban yang jaringan lokal ini nggak ada. Jadi jawabannya salah. Jadi tidak tersimpan. Coba kalau jaringan lokalnya intranet. Ya, dia akan tersimpan, muncul di situ. Oke, itu kira-kira yang kedua. Kemudian yang ketiga ada mungkin ingat permainan ya, ini seperti yang ada di TV ya. Wants to be a billionaire. Nah, ini modelnya seperti itu, tinggal nanti dikasih pertanyaan, kemudian poinnya berapa sampai nanti yang tertinggi. Indra Kabupaten Badung. Kita coba aja. Ya. Yang kedua, jaringan tadi intranet. Oke. Masuk ke level berapa sekarang nilainya? Nilainya adalah sudah 200, sekarang ke level 300. 1. Nah, ini contoh ya. Oke, dan masing-masing peserta atau masing-masing siswa nanti mendapatkan pertanyaan urutan yang berbeda-beda, sehingga nanti skornya juga tidak sama pencapaiannya. Jadi kalau pencapaian tadi nomor 1 seperti itu, nanti bisa di scramble soalnya, diacak lagi soalnya, sehingga nanti soalnya tidak sama. Dan yang terakhir ada ular tangga. Mungkin kita sedikit mengingat-ingat masa lalu. Jadi ada permainan ular tangga yang seperti ini sekarang sudah ada di dunia digital. Memang sudah ada yang dalam bentuk game digital seperti Android sudah ada,
Cuman ini kita gunakan untuk gamification, jadi dalam proses pembelajaran. Jadi nanti seperti ini ada pertanyaan, kemudian kalau bisa dijawab, maka nilai di sini ada 5. Nah, siswa itu akan maju sampai, oh ya, sudah terjawab beberapa, jadi yang tadinya dari 10 ditambah 5 menjadi 15. Oke, sini ada 2, kita jawab lagi. Ya, dari 15 tadi menjadi 17. Ada 5 lagi di sini, dijawab lagi dan seterusnya. Kira-kira itu contoh dari gamification yang ada di Moodle atau Gnomio. Sebenarnya ada bentuk gamification dalam bentuk interaktif. Nah, mungkin saya perlihatkan sedikit. Nah, ada 2 platform di sini, ada Gnomio dan ada Moodlenesia. Gnomio dan Moodlenesia ini sama, jadi platform yang bisa digunakan gratis itu adalah sampai sebanyak 50 peserta concurrent-nya. Nah, untuk yang lebih itu bisa nanti dikontak ke Moodlenesia-nya, ada biaya tertentu, tapi masih sangat murah. Cuman memang storage yang sangat terbatas di sini. Oke, ini adalah salah satu contoh interaktif konten yang bisa kita gunakan sebagai gamification. Contohnya adalah yang pertama adalah video interaktif. Ya, koneksinya mungkin. Nah, di sini ya, sudah ada user sebanyak 20 user, jadi bisa diakses. Aksesnya adalah ke ini ya, ptwida.moodlenesia.com. Kemudian usernya adalah U1 sampai U20. Ya, di sini usernya adalah U1 seperti ini sampai U20, itu bisa digunakan. Kemudian passwordnya kalau tidak salah password biasa, PAASSWORD. Nah, silakan diakses. Jadi konten ini bisa diakses secara mandiri ya. Nah, contohnya seperti ini. Di sini ada interaktif konten, ada gamification. Nah, ini koneksinya mungkin tidak begitu baik, sehingga mungkin agak lambat tampilannya. Di sini ada video interaktif. Jadi bagaimana nanti video di dalamnya ada pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab, sehingga video itu bisa terselesaikan. Kemudian ada juga dalam bentuk game, ada dalam bentuk quiz, dan juga ada dalam bentuk konten-konten ini dalam bentuk slide ya, slide presentasi. Slide presentasi ada 2, ada yang biasa saja, ada yang semacam 3D. Nah, sudah muncul slide-nya. Oke, ini quiz 3. Oke, ini adalah quiznya. Contoh yang tadi. Nah, ini video interaktifnya. Jadi kalau bisa dilihat mungkin masih ya. Nah, bisa dilihat di ya contohnya. Jadi ini kelewatan ya. Nah, ada lagi highlight ingredient that have been added so far. Apa tadi ya, udah nampak. Oke, kita lihat ini ya. Dan oke, benar, ternyata satu saja yang benar, kurang lagi satu mungkin ini ya. Disuruh nonton lagi, diulang lagi videonya dan seterusnya.
Nah, ini ingredient list. Oke, itu contoh dari video interaktif yang kita bisa gunakan dalam gamification. Kemudian ada dalam bentuk game benar apa namanya ingatan. Jadi ingatan seperti ini. Ya. Nah, ini gambarnya bisa di ini ya, bisa dicari. Silakan nanti. Nah, ini adalah oke satu menu sudah didapatkan. Kemudian oh sorry. Oke, ini dia dua salah. Ini dia dan terakhir ini. Nah, seperti itu kira-kira. Itu adalah bentuk game. Kemudian ini adalah mencari kata. Kalau yang tadi pencarian katanya dengan pertanyaan, kalau ini mencari katanya dengan kata-kata yang ada di sini. Misalnya Canberra. Nah, ketemu di sini Canberra. Seperti itu. Stockholm. Nah, seperti itu London. Ya, tidak harus mendatar, ada yang ke bawah misalnya, ada yang ke kiri misalnya. Nah, itu misalnya Paris di sini. Nah, ini Paris. Ini bentuknya ke kiri, Moskow. Jadi dibaca secara kiri. Jadi di sini dibacanya ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, bebas. Sehingga nanti semua kata yang ada di sini sudah terjawab. Cek untuk melihat jawabannya, hanya 5 kata yang benar. Kemudian di sini ada pertanyaan yang dijawab di dalam kotak ini. Jadi kata yang di dalam kotak ini harus benar. Kemudian ini dalam bentuk apa? Dalam bentuk kuis lagi. Ya, kuisnya dalam bentuk matematika ya, aritmatik. 40 bagi 8, 5. Benar. Ya, benar. Dan seterusnya yang terakhir adalah berupa slideshow, slide presentation. Seperti itu, ada 2 slide di sini. Nah, ini yang bisa digunakan untuk ada ini yang jenis biasa dan ada yang jenis 3 dimensi. Kira-kira itu materinya, mudah-mudahan bisa bermanfaat ya. Untuk yang mau atau untuk waktu saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Putri dan Gunawan atas presentasinya. Dengan berakhirnya pemaparan materi hari ini, berakhir pula pengabdian program studi sesi kedua pada hari ini. Akhir kata, kami ucapkan terima kasih atas kehadiran peserta dan pembicara. Selamat siang, Tuhan memberkati. Terima kasih. Terima kasih. Ya, sama-sama.